Oke, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today I will do. Jadi kali ini saya akan melakukan tutorial tentang basic konfigurasi OSPF. Dan pertama-tama yang perlu kita tambahkan yaitu sudah jelas, yaitu adalah node atau device si Cisco-nya. Dan di sini kita number of node yang kita butuhkan itu cuma 3 biji. Oke. Nah, di sini udah kebuat router 4, 5, dan 6 karena saya sudah ada router 1, 2, dan 3. Ini untuk JRP dan ini untuk OSPF. Oke. Dan kabel yang saya koneksikan antara router 4 dan router 5 itu adalah Ethernet 0 /0. Dan untuk kabel yang saya koneksikan ke router 6 adalah dari router 5 adalah Ethernet 0/1. Dan kali ini rencananya kita akan membuat tutorial tentang virtualing 3/4 juga tentang JRE tunnel. Oke, pertama-tama kita akan masuk dulu ke router 4 ya dan router 5 serta router 6 ya. Ini agak sedikit lag untuk device-nya. Dan ini kita ketik no dulu supaya tidak ada peringatan atau ada informasi yang tidak diperlukan. Dan setelah ini kita perlu enable dulu si router, dan setelah itu adalah connect. Setelah ini kita buat yang namanya IP. Itu kita masuk ke interface yang kita koneksi yaitu internet 0/0 dan kita perlu tambahkan IP yaitu IP add 12.12.12.1. Untuk subnet masknya kita pakai /24 yaitu 255.25.0. Setelah itu kita tinggal nongsa supaya interface tidak shutdown. Habis itu kita tinggal tambahkan namanya interface loopback 0. IP-nya itu 1.1.1.1 dengan prefix /32 yaitu full 25 yaitu 25. Okay. Nah, setelah ini langkah yang perlu kita tambahkan itu adalah kita perlu membuat konfigurasi OSPF pada router pertama. OSPF 1 network 1 router ID 1.1.1.1. Oh ya, lupa. Masuk ke router OSPF router strip ID, kita perlu buat router ID-nya itu adalah 1.1.1.1. Setelah itu kita tambahkan network yaitu 1.1.1.1 juga dengan wildcard yaitu 0 semua. Areanya sebentar.
Untuk areanya kita bakal menggunakan area 0, karena nanti kita akan membuat virtual ini, jadi kita membutuhkan area 0. Selanjutnya kita tambahkan IP yaitu 12.12.12.1 supaya semuanya masuk area 1. Langsung kita exit. Dan setelah itu kita perlu masuk ke router 5, enable contact. Setelah itu kita tambahkan IP nya, interface internet 0/0. Ini untuk interface yang terkoneksi langsung dengan router 4. Itu kita tambahkan IP add 12.12.12.2. Kita sama dengan prefix itu prefix/4. Dan setelah itu kita shutdown supaya interface-nya tidak shutdown. Dan kedua kita makan interface internet 0/0/1 IP add 23.23.2.255.5.0. Dan ini kita melakukan prefix /24 sama seperti sebelumnya, kita perlu no shutdown. Setelah itu kita makan interface loopback 0, namakan IP yaitu IP add 2.2.2.2/30/32. Setelah itu kita membuat konfigurasi OSPF router 2 atau OSPF 2 dengan router ID 2.2.2.2. Setelah itu kita makan network ya, yaitu 2.2 dengan wildcard max juga sama, itu 0 semua. Kita areanya area 1, network 12.12.12.2 0 0 0 area 1 network 23.2 0 0. Dan kita sini akan buat ya area itu area 2. Exit. Dan untuk konfigurasi router 3 juga sama, router 6 juga sama, yaitu kita makan IP dulu yang terkoneksi langsung oleh ke router 2 ke router 5 nya. Dan selanjutnya kita perlu tambahkan router OSPF 3 dengan router ID nya juga sama, yaitu IP loopback 23.3.3.3. networknya juga sama, 3 0 area 2. Dan oke. Dan ini untuk network yang IP3. Oh ya lupa, ini kita bikin media area dulu, yaitu sebentar, kita menggunakan area
3. Oke. Nah, setelah ini kita perlu konfigurasi virtualing. Yang dimana konfigurasi virtualing ini sangat gampang. Oke. Kita masuk ke router 1, router 4 kan. Masuk ke interface, masuk ke konfigurasi OSPF 1. Itu kita tambahkan vir satu virtual link, tambahkan IP-nya itu 2232. Oke, kita exit langsung. Setelah itu kita menuju ke router 2, kita konfigurasi juga, yaitu OSPF 1 link 1. Dan untuk router 3, oh ya, kita bikin 2 di sini, yaitu area, oh ya, masuk ke konfigurasi router 2 juga, yaitu kita masukkan untuk virtual link pada area 3, area 2, virtual link ke router 6 ya. Tiga, kita exit dan kita masuk ke router 6 ya, yaitu masuk ke konfigurasi OSPF 3, area 2, virtual Oke. Nah, sekarang kita sudah membuat virtual link ke menuju area backbone, dan sebenarnya kegunaan virtual link ini sendiri itu untuk menyambungkan area-area yang tidak terkoneksi dengan backbone, yang tidak langsung terkoneksi dengan backbone, agar bisa komunikasi ke backbone. Jadinya si router backbone nantinya bisa akan menyalurkan beberapa informasi atau mengatur beberapa area-area lain yang ada pada network. Jadi fungsi cuma buat ngatur-ngatur, ya lebih simpel lah kayak pakai backbone ini, dan bisa berkomunikasi satu sama lain. Kalau nggak pakai backbone, misalnya nggak ada backbone atau kita nggak terkoneksi sama backbone, kita nggak bisa berkomunikasi dengan router OSPF lain yang tidak terkoneksi langsung. Oke. Dan untuk pengetesannya itu sangat mudah. Kita perlu do show. Oke. Nah, bisa kita di sini jika IA ini adalah OSPF inter area, yang artinya si IP 3.3 ini itu tidak terkoneksi langsung dengan router, dan masuknya dia sudah masuk ke dalam area masuk ke area langsung si virtual link, ke area langsung masuk ke area backbone atau area node. Dan kita juga harus cek di router juga. Oke. Dan di sini kita bisa lihat untuk IP, sebentar ya, untuk IP 2.2 ini masuk ke inter area juga ya, artinya tidak terkoneksi langsung dengan si
area 3. Dan sebentar. Dan di router 1 kita bisa lihat kalau misalnya dia tuh sudah mengenali, di router 4 kita bisa lihat kalau misalnya dia sudah mengenali semua area-area yang tidak terkoneksi dengan dia secara langsung. Dan kalau misalnya kita di show update pada router 2, router 5, itu juga sama nantinya seperti area backbone. Oke, inter IA ini ya, inter atau area itu base itu dia artinya sudah terkoneksi dengan backbone dan sama seperti router 5 ini. IP lain juga masuknya terkoneksi langsung dengan router backbone. Kalau kita mau ngecek virtualnya di show IP OSPF virtualing virtual. Oke. Nah, biasanya kita bisa lihat kalau virtualing ke router 2322 itu udah berjalan atau sudah berjalan, artinya dia bisa langsung terkoneksi ke backbone, Begitu juga tidak kita cek di router 1. Oh ya, virtual link. Nah, di sini sudah terkoneksi ke router 22 juga, 2.2. Dan kita juga bisa cek di router 2, router 5 nya Oke. Oke, dan ini bisa ini untuk koneksi ke router 1 atau router 4, dan ini untuk koneksi ke router 3 atau router 6. Namun karena waktu tidak cukup, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.